Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semua. How are you in this lovely morning? Nah, untuk hari ini pembelajarannya melalui rekaman video. Oke, kita akan masih mempelajari tentang nouns, kata benda. Oke, namun dengan tema yang baru yaitu singular and plural. Yuk, kita ulang bareng-bareng. Singular, singular, plural, plural. Right. Singular maknanya tunggal. Plural maknanya jamak, ya. Jamak berarti lebih dari satu. Nah, yang kata benda yang bisa dirubah menjadi dari bentuk singular ke bentuk plural hanyalah kata benda countable. Ya, hanyalah countable nouns yang bisa mengalami perubahan dari singular ke plural. Untuk uncountable tidak bisa. Oke, jadi ingat kita fokus lagi. Hari ini kita akan mempelajari perubahan singular ke plural. Nah, ada 6 cara untuk merubah sebuah kata dari tunggal ke jamak. Oke, ada 6 cara merubah singular ke plural. Oke, nah cara yang pertama yang paling umum kita gunakan dalam bahasa Inggris adalah dengan menambahkan s di akhir kata. Contoh, boy, one boy, two boys. Oke, hanya menambahkan huruf s. Ya, it's really simple. Sambil diikuti ya, kita latih pengucapannya. One book, two books, one desk, two desks, one school, two school. Right. Rules nomor 2 yaitu dengan menambahkan akhiran es untuk kata benda yang berakhiran dengan ch, sh, dan x. Kita lihat ya, untuk nouns yang berakhiran dengan ch, x, dan ch, maka spesial kita tambahkan es. Oke, kita latih cara pengucapannya. One brush, two brushes. Okay, one box, two boxes. Di belakang ada z. Okay, one church, two churches. Okay. Nah, itu untuk rules nomor 2. Let's we go to the rules number 3. Oke, untuk rules nomor 3, jika kata benda tersebut berakhiran dengan huruf F atau FE, seperti contoh di sini, ya, berakhiran dengan F atau FE, maka kita hilangkan huruf F dan ganti dengan huruf V. Oke, kita lihat ya. F-nya sudah hilang dan digantikan dengan V, lalu kita tambahkan ES. Oke, ini hanya berlaku untuk rules nomor 3. Oke, kita latih cara pengucapannya. One wife, two wives, one wolf, two wolves. Okay. Now that's about rules number 3. Lalu bagaimana dengan rules nomor 4? Nah, untuk rules nomor 4 ini untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf hidup. Oke. Dengan kata benda yang berakhiran dengan huruf hidup, ini bukan konsonan ya, mohon maaf, ini kita abaikan saja. Oke, maka kita tambahkan es sebenarnya.
untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf hidup. Apa aja huruf hidup? Ada 5. A, I, U, E, O. Maka kita tambahkan ES. Tapi spesial untuk huruf O. Dia mempunyai 2 tipe. Untuk huruf O, ada yang ditambahkan S, seperti kata foto, menjadi photos. Ada yang ditambahkan ES, contoh seperti kata tomato, menjadi tomatoes. Oke, perbedaannya manakah kata yang ditambahkan S dan manakah kata yang ditambahkan ES? Polanya seperti ini. Jika buatan alam, jika berasal dari alam, maka kita tambahkan ES. Oke, contoh lainnya, potato, potatoes. Volcano, volcanoes. Nah, untuk yang ditambahkan S, umumnya untuk benda yang buatan atau ciptaan manusia. Foto, fotos. Piano, pianos. Ya, kita lanjut. Untuk kata yang berakhiran dengan Y. Oke, perhatikan ya. Perhatikan dari contohnya. Untuk kata yang berakhiran dengan Y, kita harus melihat kata sebelum Y-nya, sebelum huruf Y. Jika huruf sebelum huruf Y adalah huruf mati, maka huruf Y-nya digantikan dengan huruf I. Oke? Kita ulang, maka huruf Y-nya digantikan dengan huruf I. Lalu, karena dia berakhiran dengan huruf hidup, maka kita tambahkan ES. Oke? One candy, two candies. Oke, kita lihat lagi kata lainnya. Spy. Spy. Kita lihat ya, ada huruf Y. Nah, di sebelah huruf Y adalah huruf mati, P. Maka huruf Y-nya dihilangkan, diganti dengan I. Oke, lalu ditambahkan ES. Spy, two spies. Begitu juga dengan kata di bawahnya, one city, two cities. Oke, kita masuk ke rules number 5. Untuk rules nomor 5, ini disebut dengan perubahan tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena di dalam kata tersebut, dalam kata tunggal kata tersebut, jika dirubah menjadi kata plural, ada huruf yang berubah di dalamnya. Jadi tidak ditambahkan S, tapi ada perubahan huruf di dalamnya. Contoh, oke, sini kita punya man, laki-laki ya, seorang laki-laki. Oke, one man. One man. Namun kalau kita lihat ada 2 orang laki-laki, one man. Ya, kita lihat ada perubahan huruf A menjadi huruf E. Ya. Lalu ada kata goose. Kalau ada banyak, kita bilang geese. Apa itu goose dan geese? Angsa. Kalau 1 ekor angsa, goose. Kalau kita lihat banyak, maka geese. Next, selanjutnya. Kalau kata ini pasti semua orang tahu. Oke, kalau hanya ada 1, kita bilang one mouse. Mouse. Tapi kalau kita lihat banyak, maka kita bilangnya adalah mice. Mice. Ya. Nah, inilah kenapa disebut dengan tidak beraturan. Karena dia sebenarnya sudah punya peraturan di dalam kamus bahasa Inggris berubahnya seperti apa. Tapi untuk pola perubahannya, ada yang berubah, double O-nya berubah jadi E, jadi double E, ada yang huruf A-nya berubah jadi E, ada yang katanya susunan hurufnya berubah. Ya, dari yang 5 huruf mouse menjadi 4 huruf mice. Nah, itu rules number 5.
Untuk rules number 5 ini ada lumayan banyak. Silahkan mencari di Google tentang kata apa ya sebutannya ya. Bentuk jamak tidak beraturan dalam bahasa Inggris. Nanti akan keluar lebih banyak listnya. Oke, tapi untuk saat ini kita pelajari 3 ini dulu ya. Next, rules yang terakhir adalah rules nomor 6, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamaknya akan sama. Oke, kita punya satu sheep, kita hanya punya satu ekor domba, kita bilang sheep. Kita punya banyak, tetap sheep. Oke, kita melihara satu ekor ikan lohan, kita bilangnya fish. Kalau di akuariumnya ada banyak ikan gopi, kita tetap bilangnya fish. Oke, seperti itu ya. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Lalu kita ada kata deer, aircraft, corn, cotton. Oke, nah sudah selesai dari 6 rules tersebut, kita coba praktis ya. Kita coba praktis bersama-sama. Di sini, let's practice. Change this singular noun into plural. Number 1, 1 potato. 2, right, 2 potatoes. Bagaimana cara penulisannya? Ditambahkan es, benar. Karena berakhiran dengan huruf O dan dia berasal dari alam, potatoes. Next, a library. 2, ya, kita lihat berakhiran dengan huruf Y, ya kan? Lalu sebelahnya huruf Y apa? Huruf mati, maka Y-nya harus menghilang dan digantikan dengan huruf I, lalu ditambahkan S. 2 libraries. Nomor 3, 1 fish. 4 fish. Iya, good. Tidak berubah ya, tetap sama, fish. A leaf. Oke, daun, ya, sebuah daun. Kalau dedaunan, nah kita lihat huruf terakhirnya adalah F, maka rules nomor 2, maka F-nya harus dirubah, diganti dengan huruf V, betul. Diganti dengan huruf V, lalu ditambahkan S, leaves. Next, 5, 1 car. Many cars. Okay, it's simple only by adding S ya. Oke. Nah, semoga dari praktis ini semuanya bisa mengerjakan. Bagi yang masih bingung, bisa diputar kembali rekaman ini ya tentang 6 rules yang ada merubah dari tunggal ke jamak dalam bahasa Inggris. Oke, jika sudah latihannya ini dipahami, kita ke latihan perorangan. Oke, kita ke latihan, exercise. Nah, dalam exercise ini, kalian harus melakukan 2 hal. 1, lengkapilah kalimat di bawah ini dalam bentuk plural dari noun yang sesuai. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan kedua, terjemahkanlah soal-soal ini ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan menggunakan Google Translate, kamus aplikasi untuk mendukung terjemahan kalian ke dalam bahasa Indonesia. Oke, agar tahu apa yang dikerjakan, nomor 1 kita kerjakan secara bersama-sama ya. Oke, di sini kita lihat dulu pilihannya. Pilihannya kita punya glass, monkey, knife, ducks, bush, thief, city, tax, boy. Silakan dicari tahu dulu artinya yang di daftar ini.
agar memudahkan kalian mengerjakan soalnya. Nomor 1 kita kerjakan bersama-sama. Mr. and Mrs. Parker have one daughter and two sons. Bapak dan Ibu Parker memiliki satu orang putri dan dua orang putra. They have one girl and two putra. Ya, dari kata putra, maka two, iya benar. Lalu kita pilih dalam bentuk jamaknya, plural. Oke, untuk boy maka pluralnya apa? Iya, boys. Oke, they have one girl and two boys. Mereka mempunyai satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Nah, untuk nomor 2 sampai 9, silahkan dikerjakan masing-masing, berupaya sebisanya ya. Dikerjakan di buku bahasa dikerjakan di buku bahasa Inggris dengan tulisan yang rapih. Jangan lupa mencantumkan nama di setiap lembar yang akan dikumpulkan. Oke, ini akhir dari sesi video saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, salam sehat semua. Bye.